Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam. Bapak Ibu, anggota Assalamualaikum peserta warahmatullahi wabarakatuh. kelas reguler MSTC Muji Santosa Training and Consulting. Eh, Alhamdulillahirabbil alamin kita bisa bertemu kembali untuk belajar bersama tentang PBJ di hari pertama masuk kerja setelah cuti bersama liburan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah dan masih dalam suasana Lebaran. Saya atas nama pribadi mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, takabul minna wa minkum kepada Bapak Ibu sekalian. Dan pada siang hari ini eh, kita akan belajar bersama tentang penyelesaian kontrak pekerjaan konstruksi yang mangkrak yang dengan narasumber oleh Bapak Suwarno, Kepala Bapeda Kota Madiun. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak Budi Santosa selaku pengelola MSTC dan Cak Muklis ini selaku komisaris MSTC dan seluruh peserta yang telah menyempatkan waktunya untuk diskusi bareng di MSTC ini. Baik, sebelum kita mulai acara ini, marilah kita bersama berdoa sesuai dengan kita masing-masing agar apa yang kita lakukan pada saat ini dilancarkan dan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa Amin. sesuai keyakinan masing-masing dipersilahkan. Cukup? Oh, enggak kedengaran ya suaranya? Iya, hilang iklannya Pak Suar. Nah, Apa? Pak Satrio. Oke Pak, bisa dimulai aja Pak. Silakan Pak. begitu. Oke. Ya. Ya, udah. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang untuk kita semua. Dalam suasana Hari Raya Idul Fitri ini, saya mohon maaf khususnya pada suhu saya, Pak Muji Santosa, dan teman-teman di MS Muji Santosa and Consulting, dan teman-teman diskusi pada siang ini. Sekali lagi, mohon maaf dalam suasana Lebaran ini apabila selama ini kadang-kadang kita ketemu lewat online, ada hal-hal yang kurang berkenan. Baik, Bapak Ibu, saya diamanai Pak Muji untuk mengambil topik penyelesaian kontrak pekerjaan konstruksi yang mangkrak. Saya ada 3 pengalaman nanganin proyek mangkrak. Kebetulan 2 di Madiun, mangkrak beberapa tahun, baru setelah itu kita mulai lagi. Ada proyek embung, di situ ada juga proyek-proyek gedung, sehingga nanti kita diskusikan lebih detail. Nah, dalam hal proyek mangkrak ini saya melihatnya dari sisi sebentar belum sana ya, Pak. Bentar. Full screen, Pak. Ya, oke, Ya, sudah, Pak. udah. Ya, sudah. Oke. Nah,
ini saya melihatnya dari penyebab ya, dari beberapa penyebab kaitan dengan bangunan-bangunan yang mangkrak. Memang susah Bapak Ibu, ketika bangunan sudah mangkrak, apalagi sudah 1-2 tahun, apalagi lebih dari 2 tahun, itu susah memulainya, cut off-nya. Kalau di tempat saya, kebetulan saya nanganin 2 tadi, yang di Madiun sendiri, yang satu di luar daerah, itu ketika memulai, mau melanjut, itu banyak hal yang harus kita atasi bersama-sama. Ini saya mulai, ini sudah. Nah ini contoh-contoh. Kebetulan Pasuruan, ini tetangga saya di Jawa Timur. PPK-nya diskusi dengan saya, ini tahun 2019 juga putus kontrak. Terus 2023 dilanjut. Berarti mangkraknya hampir 2019 ya sekitar 3 tahunan, 4 tahunan. Untung kalau saya melihat ini sepintas ME-nya belum terpasang, mechanical electrical. Jadi ini kebetulan PPK-nya diskusi dengan saya, gimana Pak ini Pak, saya tanya di akhir itu berapa persen? Ya sekitar 30% lah. Waduh, kalau sudah gitu ya berarti udah nggak niat. Jadi ini di Pasuruan ini kebetulan PPK-nya intens dengan saya diskusi kaitan dengan penyelesaian-penyelesaian karena 2 kali mangkrak. Jadi tahun 2019 ini di tender dilaksanakan putus kontrak. Dilanjut di 2023. 2023 kebetulan PPK-nya itu sering diskusi, ya nggak selesai juga. Ini jadi 2 kali mangkrak. Ini di Pasuruan. Nah, saya waktu itu sempat nanya begini, coba ditelusuri kenapa mangkrak. Kenapa dia nggak bisa menyelesaikan? Ya salah satu faktornya cash flow-nya. Jadi dia itu banyak menang tender di beberapa tempat, akhirnya nggak fokus. Kalau uangnya memungkinkan, itu selesai. Tapi karena tadi uangnya putar, dia cash flow-nya sudah kembang kempis, akhirnya ada yang dikalahkan. Kebetulan yang dikalahkan ini ya salah satunya di sini. Jadi ini sudah 2 kali mangkrak. 2019 putus kontrak, dilanjut lagi di 2023, juga nggak selesai. Ini tetangga saya ini. Nah ini tempat saya. Kalau ini gagal konstruksi. Waktu itu ini tahun 2015 ya. Belum berlakunya Undang-Undang Jakon 2017, masih 2015. Ini gagal konstruksi. Kalau dulu di undang-undang sebelum ini ada namanya gagal bangunan, ada gagal konstruksi. Tapi di Undang-Undang 2 2017 tidak mengenal gagal konstruksi. Yang dikenal hanya gagal bangunan. Jadi kalau gagal konstruksi itu masih dalam proses pembangunan, di Undang-Undang 2 2017 sudah tidak dikenal istilah itu. Nah, ini gagal bangunan. Ini longsor dan sebagainya. Ini tempat saya kebetulan. Ini proyeknya di BPBD. Nah, saya masuk PU, langsung kita ambil alih, kita tanganin penyelesaiannya yang mangkrak. Ini kebetulan ini embung Pilang Bangu di Kota Madiun. Jadi ini gagal konstruksi kalau menurut Undang-Undang 2, Undang-Undang tahun 99. Jakon yang sebelum diganti dengan 2 2017. Ini gagal konstruksi. Kalau sekarang tidak mengenal istilah gagal konstruksi, tapi gagal bangunan. Nah, ini di Embung ini juga gitu, Pak. Mulai kita teliti ulang, cut off-nya susahnya bukan main. Ketika proyek itu sudah mengalami mangkrak. Nah, akhirnya putus kontrak ya. Sempat bermasalah,
akhirnya sampai ke pengadilan juga. Ini kebetulan eh, konsultan perencananya yang kena, karena setelah kita teliti ulang, mau saya mulai di 2019, 2019 ya saya, 18 mau saya mulain, saya minta redesain ke teman-teman ITS, kita minta kaji ulang kaitan dengan struktur tanah dan sebagainya, daya dukungnya, faktor geser dan sebagainya, akhirnya disimpulkan bahwa ini harus redesain. Jadi gagal. Ini perencananya yang kena. Ini dari sisi perencanaan kurang pas merencanakannya, sehingga ini gagal konstruksi kalau istilah di undang-undang yang lama. Ini kebetulan tempat saya dan saya sendiri yang menangani dari nol. Akhirnya kita bongkar, Pak. Ini kita kasih sitel akhirnya. Kita ada redesain, habis itu kita hitung ulang semuanya untuk cut off-nya, mana-mana yang bisa dipakai, mana yang nggak bisa dipakai ya sudah hangus. Jadi walaupun pemerintah sudah bayar, ya sudah susah memang ini. Ketika terjadi kegagalan bangunan, kalau sekarang ini di tempat saya sendiri. Nah ini terjadi settle penurunan, ambles semua ini. Nah ini perencanaannya ternyata tidak memperhitungkan gaya gesernya di sini, sehingga terjadilah longsor, settle kayak gini. Ini gagal konstruksi kalau undang-undang yang lama. Sekarang gagal bangunan. Nah, untuk nangani seperti ini susah, Pak. Ini saya harus bongkar ini. Saya bongkar, redesain ulang, redesain. Akhirnya kita minta ke teman-teman ITS untuk redesain di sini. Alhamdulillah sekarang udah berfungsi kembali. Ini nanganin seperti ini memang susah. Ini yang tadi embung. Kalau ini yang gedung. Gedung juga gitu ini ya. Di Kota Madiun mangkrak juga. 2015 ya, kita putus kontrak. Terus 2018 ingat saya. 2018 juga bersamaan dengan embung waktu saya di PU, saat selesaikan semua dalam artian di tender ulang. Nah, ketika tender ulang, Bapak Ibu, kalau bangunan-bangunan gedung, itu biasanya yang tidak berfungsi, itu mechanical electricalnya yang di sini yang sudah terpasang ini ketika ini mangkrak, hampir 2-3 tahun, itu pada saat saya cut off, mau memulai lagi, menghitung titik nolnya, yang lama seperti apa, yang baru seperti apa, ini kebanyakan mechanical electricalnya banyak makan tikus. Negara juga rugi nih, hampir 800 kalau nggak salah. Sudah dibayar, tapi kan nggak bisa difungsikan lagi. Itu ketika bangunan-bangunan mangkrak. Ini kebetulan di Madiun ada 2, tapi alhamdulillah kita selesaikan. Kalau yang ini saya dengan Sekwan, terus-menerus kita konsultasikan supaya tidak ada persoalan di belakang hari. Karena ini mangkrak putus kontrak, lalu teman-teman APH dari Kejati masuk. Nah, begitu saya mau mulai ya, mau nggak mau harus koordinasi dengan Kejati. Bisa nggak saya mulai ini? Begitu dapat surat bisa, kita mulai paparan lagi, cut off-nya seperti apa, titik nolnya seperti apa, nah, itu harus dihitung betul. Nah, dalam menghitung seperti ini, kita walaupun punya kemampuan, seperti tempat saya waktu di PU kan, memang bidangnya ya, tapi alangkah baiknya jangan ditangani sendiri. Hire orang ahli, libatkan orang ahli, biar dalam tanda petik kita ada semacam eh, keraguan misalnya bahwa ini betul nggak toh cut off-nya mulai dari ini. Tapi kalau kita yang nanganin itu biasanya ada kecenderungan di proyek itu jangan-jangan PPK-nya mau bermain-main.
Jadi untuk menghindari yang seperti itu, saya minta ada tim ahli, ITS juga yang saya masukkan di sini, untuk menghitung cut-off di sini. Coba dihitung total yang betul-betul memang masih fungsi mana, terus dilanjutkan dari titik nolnya mana. Dan itu butuh waktu memang. Kita libatkan berbagai pihak, begitu selesai kita expose, di Kejaksaan Tinggi juga ini, expose kaitan dengan kelanjutan dari proyek ini. Sebab kalau sudah mangkrak seperti ini Bapak Ibu, itu susahnya minta ampun. Merencanakan dari awal itu lebih mudah daripada melanjutkan yang terbengkalai ini, yang mangkrak ini. Itu memang butuh kehati-hatian dan harus dilibatkan juga kalau di Pemda itu inspektorat, kalau di kementerian ya irjennya silahkan datang ke situ misalnya dari kementerian. Jangan sekali-sekali menghadapi semacam ini ditangani sendiri walaupun memang tusinya di situ. Seperti itu waktu di PU saat memang tusi bangunan ya, bangunan gedung negara ada, tapi jangan kita tangani sendiri, hire orang ahli. Biar tidak ada rasa suudon dan sebagainya. Itu lebih enak, lebih tenang kita kerja daripada ditangani sendiri, nanti tidak jalan ada semacam tanda petik dicurigai, nggak enak. Kita sudah susah payah mau bekerja mati-matian, tahu-tahu masih dicurigai. Nah, untuk menghindari seperti itu, ambil orang ahli yang nanganin cut off di sini. Ini yang pernah saya lakukan, seperti itu. Alhamdulillah sekarang sudah jadi. Embung jadi, gedung dewan juga jadi. Walaupun dalam hal eh, di lapangan mesti ada dinamika juga, termasuk di Embung sempat juga itu. Untung saya menggunakan SSKK. Ini memang nggak ada di mana di modul dokumennya di LKPP di Perlem nggak ada SSKK saya tambahi ketika ada ditemukan kelebihan bayar, terus tahu-tahu ada penyedia yang dalam tanda petik susah untuk ditagih. Nah, itu biasanya di SSKK saya tambahi. Apabila susah semacam itu, jaminan pemeliharaan saya cairkan. Kalau nggak gitu susah, Pak. Ya ini memang apa ya, blade. Jadi kebijakan seorang PPK yang memang mau nggak mau berdasarkan pengalaman harus kita maintain betul. Tapi kalau di standar dokumen nggak ada di SSKK tambahan-tambahan itu. Itu saya tambahi, Pak. Ini pengalaman di lapangan memang terjadi. Jadi tidak semudah yang dibayangkan ketika kita hanya di sisi meja, di atas meja. Dan di lapangan itu penuh dinamika. Dan itu harus di-prepare betul menghadapi pemborong-pemborong yang dalam tanda petik selesai, tapi ketika ada temuan misalnya diminta untuk dikembalikan, itu ya kita dalam tanda petik susahnya minta ampun. Nah, hal-hal yang seperti itu kalau di tempat saya SSKK saya tambahi. Ketika susah, pada akhirnya jaminan pemeliharaan kita cairkan. Itu setelah selesai, Pak. Jadi misalnya selesai, kalau di sini tempat saya itu biasanya minta 1 tahun jaminan pemeliharaan itu. Ada BPK masuk di bulan-bulan April misalnya, April Mei masuk, nah penyedia ada kelebihan bayar, dan dia dalam tanda petik susah, nah udah kita surati aja untuk kita minta. Kalau sampai 3 kali ya sudah cairkan aja. Itu biasanya saya gitu kan, Pak. Jadi memang ini tidak ada di dokumen standar dokumennya di LKPP itu, di SSKK saya tambahin. Ini bagi saya untuk antisipasi, karena saya sering menghadapi penyedia yang dalam tanda petik tidak sedang baik-baik saja. Jadi jangan menganggap bahwa penyedia itu bagus, di lost doll. Nah, kalau di tataran Pokja itu enak aja, dalam artian sesuai prosedurnya selesai, kasihkan PPK. PPK yang berjibaku di lapangan. Nah, yang biasanya menghadapi penyedia yang dalam tanda petik sering bermasalah, itu harus kita prepare betul di dokumen kontraknya, terutama di SSUK sama SSKK-nya.
kita tambahi beberapa poin-poin termasuk tadi yang saya sampaikan. Ini yang sudah kami lakukan dalam menangani proyek-proyek mangkrak di Madiun. Nah, ini di luar ya, ini 14 proyek putus kontrak. Padahal dana dari PEN, Pak. Dana pinjaman ini. Jadi saya cuman menggarisbawahi di merah. Ini terlebih lagi kata Sekda Roni, kepada perusahaan ataupun kontraktor yang terpilih diharapkan memang benar-benar siap menyediakan finansial. Jadi lagi-lagi nggak punya duit tapi nekat. Kalau di aturan yang baru itu kan lost goal, Pak, yang sekarang ini. Usaha kecil 15 miliar, dia hanya punya apa molen, bisa ikut tender. Lainnya bisa bisa sewa dan sebagainya. Ya susah lah. Jadi hal-hal semacam ini memang mudah dari sisi proses pengadaan barang jasanya, tendernya, tapi begitu di lapangan, itu PPK yang berjibaku dengan penyedia-penyedia yang dalam tanda petik bermasalah. Ini 14 paket di mana? Gorontalo. Di bayangin 14 paket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatian. Untuk dia besok pagi, Mohon maaf Pak Sudirman, mikrofonnya agar di mute dulu. untuk mengikuti aturan kerja di halaman pembukaan sudah baca dan akan dilanjutkan dengan tulisan semalam. Kami ulangi, untuk kegiatan besok pagi, jam 7, dimohon pada seluruh karyawan dan karyawati untuk mengikuti aturan kerja di halaman depan gedung Geraha Sudaranja dan akan dilanjutkan dengan tulisan semalam. Diberi informasi tentang kebijakan promosi sebagainya, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjut Pak, ada gangguan dikit. Ini Pak, jadi banyak proyek-proyek putus kontrak. Kalau udah putus susah, ini 14 paket loh di Gorontalo, pakai dana PEN. Nah, ini kebetulan saya juga lagi nyari-nyari ini di di Kediri, dekat wilayah saya. Ini juga putus kontrak. Ini di daerah mana ini? Juga Mentawai, putus kontrak. Nah, gini, ada statement dari Kepala BPKP. Pekerjaan konstruksi harus dikendalikan agar tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran. Saya coba yang ini. Diungkapkannya dalam hal ini Kepala BPKP, penyimpangan dalam konstruksi berupa pemilihan penyedia atau tender yang formalitas. Penyedia atau kontraktor yang terpilih tidak kompeten. Konsultan pengawas atau manajemen konstruksi hanya sekedar formalitas, tidak bekerja, dan tidak dilakukan pengendalian proyek. Ini yang bicara adalah Kepala BPKP Provinsi daerah Banjarmasin di Kalimantan Selatan. Pemilihan penyedia harus dilakukan dengan penuh integritas dan tidak sekedar formalitas. Hindari intervensi dari para pihak, dan yang lebih penting jangan sampai terjadi fraud. Namun kenyataannya BP2JK tidak perform, yang pada akhirnya berdampak pada tender atau seleksi gagal. Kuantitas pekerjaan kurang, kualitas rendah, nilai kontrak tidak wajar, progres pekerjaan lambat, kebermanfaatan proyek kurang, serta ada yang putus kontrak. Jadi ketika proyek asas manfaatnya sudah tidak dirasakan, itu susah. Ini susah untuk mengembalikan kepercayaan publik. Jadi saya hanya ingin garis bawahi di sini ada penyedia. Ini
kualitas pekerjaan rendah, nilai kontrak tidak wajar. Kalau saya lihat dari analisanya di Kementerian PU yang baru ini juga lumayan juga, Pak. Makanya kalau saya menganggap indeks-indeksnya itu juga masih memungkinkan lah. Sehingga kalau nawar di sekitaran 15-20 itu dia masih bermain di wilayah indeks-indeks. Jadi kalau kementerian itu rata-rata lumayan turunnya. Kalau di tempat saya biasanya indeks-indeks dari kementerian itu yang kira-kira bagi daerah terlalu longgar itu saya kurangin dalam artian eh, diverifikasi dikocok ulang biar nggak terlalu jeruk-jerukan harganya. Itu biasanya saya gitu kan kalau di sini. Jadi ini yang bicara adalah Kepala BPKP. Intinya di pengendalian proyek. Nah, pengendalian proyek itu mau nggak mau memang dari awal, sejak dari tahapan hasil pokja diserahkan kepada PPK, maka dari situ sudah mulai pengendalian proyek di lapangan. Itu Bapak Ibu, jadi ini sekedar referensi saja bahwa di Undang-Undang Jakon ada beberapa aturan, Undang-Undang 2 2017 ada dirubah dengan PP 22 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, ada PP 22, ada PP 50, ada Perpres dan seterusnya. Ini dasar hukum. Nah, ini tadi saya sampaikan putus kontrak. Wilayah itu berada di wilayah perdata. Tapi persoalannya kadang-kadang ini dibawa-bawa belum selesai apa-apa udah ditanya oleh teman APH kan gitu persoalan. Nah, sebenarnya ini modul di LKPP udah jelas ini. Wilayah ini dari penunjukan sampai serah terima pekerjaan itu kan perdata. Ini wilayah-wilayah perdata. Lalu di proses tender wilayah administrasi negara. Pidana masuk jika ada suap, makar, fiktif, dan kolusi. Tapi fakta di lapangan, kadang-kadang masih rame di media, putus kontrak, itu sudah kita dipanggili Pak kalau di daerah. Kadang-kadang dipanggili, minta klarifikasi, yang ini, yang itulah. Kalau sudah nggak terbiasa, biasanya sudah takut duluan itu. Nah ini yang kadang-kadang di lapangan kenyataannya seperti itu, sehingga memang hati-hati banget ketika ada putus kontrak, itu kalau saya hindarilah. Hindari putus kontrak sehingga tidak memakan energi untuk menghadapi hal-hal yang tidak diperlukan sebenarnya. Sebab kalau di Undang-Undang Jakon, itu pure murni wilayah hukumnya wilayah hukum perdata. Tuh. Sehingga makanya di sekarang di Undang-Undang Jakon itu tidak ada istilah kegagalan konstruksi, yang ada kegagalan bangunan, karena murni pada saat berkontrak itu wilayah-wilayah perdata. Cuman kadang-kadang di lapangan ya ada berita-berita aja sudah kita dipanggilin macam-macam dan sebagainya. Itu susahnya kalau di negara kita ya memang katanya Pak Muji ya memang susah memang di Indonesia wilayah perdata tapi kadang-kadang dipanggili diarahkan ke pidana. Kalau saya yang penting di wilayah ini tidak ada suap, markup, fiktif, ya sudah pure murni perdata sebenarnya. Makanya saya berharap proyek itu jangan sampai ada putus kontrak. Di aturan yang baru ini kan diberi kesempatan. Pertama 50, kalau nggak bisa dikasih lagi. Tapi kadang-kadang di lapangan nggak seperti itu Bapak Ibu. Di lapangan kadang-kadang ada penyedia yang dalam tanda petik itu nggak mau disalahkan. Itu ada. Jadi malah menyalahkan ke pihak kita, ke PPK. Terus saya sering ngadepi orang-orang yang kayak gitu di lapangan Bapak. Jadi nggak mau disalahkan lah.
kalau sedang menghadapi persoalan-persoalan mau putus kontrak dan sebagainya. Jadi seolah-olah dia itu saya itu sanggup bekerja, padahal track record-nya sudah nggak memungkinkan. Nah, cuman ketika ada masalah, dia ya, banyak cara yang dilakukan oleh teman-teman penyedia. Tapi tidak semuanya, ada juga penyedia yang bagus-bagus. Nah, bagaimana kita memanage penyedia yang ketika kita memperoleh kurang bagus track record-nya? Harus dimanage dari awal. Ini Bapak Ibu, ini wilayah hukum perdata. Sebenarnya di Undang-Undang Jakon, rohnya lebih pada perdata. Kan jelas di Undang-Undang Jakon. Bahkan di PP 14 2022-20 itu udah jelas di situ. Kalau ada aduan dan sebagainya, di pasal 143 itu, maka aduan itu eh, yang ditujukan pada kepolisian, kejaksaan, diserahkan kepada bupati wali kota atau gubernur atau menteri. Biar diselesaikan itu dulu. Itu jelas di PP-nya. PP 14 tahun 2020. Nah, nah ini. PP 14 2021 yang dirubah dengan PP 22, perubahan dari PP 22 2020. Itu jelas di pasal 143. Itu pure keperdataan. Kecuali memang di situ ada suap, markup, silakan masuk wilayah pidana. Tapi sepanjang pure itu tidak ada markup, tidak ada fiktif, suap, ya pure ke wilayah perdata. Oke, selanjut ini ilustrasi saja bahwa kita eh, jangan sampai ada proyek mangkrak, ketika mangkrak semua kalang kabut, PA-nya kalang kabut, PPK-nya kalang kabut, semua kalang kabut karena banyak yang akan meminta keterangan pada kita. Mendingan jangan putus kontrak, beri kesempatan. Namun dengan catatan memang penyediaannya itu betul-betul yang qualified. Nah ini kalau skemanya pekerjaan dikonsumsi kan seperti ini. Nah ini wilayah investasi negara, ini perdata, perdata di sini. Nah ini eh, sejak perencanaan teknis itu murni di administrasi negara sampai tender pemenang, baru setelah itu diberikan SPMK. Nah, ini pure perdata, lalu FHO. Nah, ada yang sering pertanyakan, kegagalan bangunan itu penyedia itu berapa tahun? Nah, kegagalan bangunan itu maksimal 10 tahun. Jadi kalau misalnya pekerjaan konstruksi sekarang selesai, diserah terimakan, 5 tahun kemudian gagal bangunan itu masih tanggung jawabnya dari penyedia. Jadi kalau di SKK-nya Ibu Bapak menyebut 10 tahun ya 10 tahun maksimal ya. Di situ ada di SSKK-nya. Oke, ini bagan alir dari pekerjaan konstruksi, sehingga dalam konstruksi itu setelah ada tanda tangan kontrak, lalu ada SPMK, sebelum itu berita acara serah terima lapangan, lalu ada PCM, itu betul-betul dikendalikan dari sini, Bapak Ibu. Dari awal di PCM pun dikendalikan, termasuk tadi, kadang-kadang penyedia itu banyak yang pintar berdebat Bapak Ibu, di lapangan itu. Akhirnya memojokkan PPK. Ketika PPK nggak siap, kalah dia dari sisi argumentasi. Padahal kalau saya kebanyakan melihat yang seperti itu, saja ini penyediaan sih nggak bener. Cuman karena pinter omong, pinter debat, akhirnya PPK yang kalah. Nah ini yang harus dimotivasi, diberi semacam wawasan ke PPK bahwa ketika Anda melakukan proyek, pada saat PCM harus didetailkan. Harus didetailkan di PCM ini. Nah, siapa yang mendetailkan? Nanti si penyedia ini paparan tentang RMPK. Itu. Nanti ditanya di situ. Jangan sampai setelah di lapangan saling adu argumen untuk saling menyalahkan. Ini nanti ajarnya di sini. Ini saya kebetulan pernah ini tahun kemarin ke New York. Kebetulan ada acara. Saya tanya di sana betul katanya Prof. Muji.
Pak Muji suhu kita. Nggak ada Pak di luar itu proyek itu dimasukkan ke ranah pidana, nggak ada. Pure proyek-proyek fisik itu di perdata murni. Jadi tidak ada polisi jasa masuk ke proyek di situ, nggak ada. Ya yang ada cuma di Indonesia kan. Nah ini murni. Di sana itu wilayah-wilayah perdata. Kecuali ada kecelakaan kerja. Itu, tapi yang diurus kecelakaan kerjanya, bukan urus proyeknya. Itu Bapak Ibu. Nah, memang kita kenapa bisa terjadi? Karena memang bukan salah teman APH Anda. Karena undang-undangnya dia melaksanakan aturan perintah sesuai dengan undang-undang. Nah, undang-undangnya kalau di sini ya proyek bisa masuk di pidana, tapi kalau di luar pure itu kalau ketika kontrak itu perdata. Kebetulan ada proyek di New York, nah, pernah saya tanya-tanya di dalam, tidak ada yang cerita nih ada masuk ditanya-tanya LSM mana tidak ada. Jadi murni perikatan perdata perdata. Nah, kita lanjut ke penyebab pemutusan kontrak sehingga berakibat pada proyek terbengkalai atau mangkrak. Jadi proyek mangkrak itu atau terbengkalai ada beberapa penyebab, ya, penyebab pemutusan kontrak. Proyek terbengkalai itu pure karena kontraknya diputus, karena ada masalah secara hukum misalnya. Itu biasanya proyek mangkrak didahului dari pemutusan kontrak. Nah, kita coba diskusi penyebab pemutusan kontrak ya, sehingga berakibat pada proyek mangkrak atau terbengkalai. Yang pertama, PPK melakukan pengendalian kontrak pada yang di akhir kontrak dengan melakukan mekanisme denda dan pemberian kesempatan pekerjaan. Jadi begini, teman-teman PPK, apalagi yang satu orang nanganin lebih dari 50 paket misalnya. Kalau PU itu nggak kaget, Pak. Ketika saya waktu di PU itu ada yang 50 paket. Tantangan kendali kan memang lumayan besar, lumayan apa ya, banyak. Nah, kadang-kadang itu tidak berpikir dari awal pengendaliannya. Dikendalikan manakala ada masalah. Ini bukan bukan apa ya, bukan orang lain. Saya ke lingkungan saya sendiri aja. Kadang-kadang teman-teman PPK itu lupa agian paket loh Pak. Ya, gimana lagi? Kalau di daerah itu satu PPK di PU itu bisa megang 50. Kabit-kabit itu bisa megang 50 paket. Ada yang kadang-kadang sampai dia mengendalikan sekitar 90. Tentang kendalinya kan juga lumayan banyak itu. Nah, kadang-kadang pengendaliannya itu kalau saya biasanya tiap minggu tak rutinkan rapat di total bidang-bidang itu. Nah, yang susah PPK yang belum pernah berkecimpung di banyak paket itu kadang-kadang lalai. Dia itu mengendalikan kontrak tidak di awal, tapi ketika progres sudah mulai yang dikatakan minus di atas 10, kontrak kritis, baru dia mengendalikan. Nah, ini kelemahan teman PPK, salah satu penyebab putus kontrak itu gara-garanya dia mengendalikan ketika progresnya itu terjadi minus, tidak di awal. Nah, ini yang perlu diberi pemahaman ke teman PPK. Jangan mengendalikan kontrak itu pada akhir-akhir kontrak atau ketika kontrak bermasalah. Dan saya sendiri memaklumi, Pak, kebetulan eh, satu orang itu bisa 50, bisa 90, bahkan ada di tahun 2022 lagi booming kalau nggak salah itu ada satu BPK itu nanganin 100 paket Pak, bayangin. Dan itu harus kita lakukan. Dan yang seperti ini di lapangan ya terjadi. Makanya saya sering bilang bahwa tolong kendalikan kontrak jangan pada saat ada masalah progres bermasalah atau kualitas bermasalah, tidak sesuai, baru dikendalikan. Tapi dari awal. Biasanya saya lakukan tiap minggu, briefing semua, progres, itu ditanyakan satu persatu. Itu lebih efektif.
kecuali satu PPK hanya nanganin satu atau dua paket, no problem. Khusus misalnya bangun gedung 5 lantai atau 10, fokus ke situ, itu no problem. Tapi ketika satu PPK nanganin banyak paket, nah itu yang harus di-manage sedemikian rupa. Sehingga saran saya PPK itu mengendalikan kontrak itu jangan di akhir atau ketika ada masalah baru kalang kabut mengendalikan kontrak. Kendalikan di awal. Pada saat PCM itu sudah dikendalikan. Dan pada saat PCM itu sudah tahu track record-nya, bagaimana cara penyampaian metode pelaksanaannya, metode pengujiannya, itu sudah terekam itu sebenarnya pada saat PCM. Yang pertama, penyebabnya. Jadi PPK itu kadang-kadang mengendalikan kontrak kalau sudah ada masalah. Padahal seharusnya dari awal. Sehingga sebelum masalah itu menumpuk, sudah diketahui duduk persoalannya. Sehingga jangan sampai terjadi masalah di belakang harinya. Yang kedua, konsultan pengawas. Tidak melakukan kewajibannya sebagaimana yang tercantum dalam kontrak. Nah, biasanya Bapak Ibu, konsultan pengawas itu kalau tidak kita dorong terus-menerus untuk mengawasi, kadang-kadang lalai di lapangan itu. Bahkan kadang-kadang yang lebih fatal lagi, kadang-kadang juga laporan-laporan yang seharusnya dibuat oleh pelaksana, dibuat oleh pengawas. Sehingga pengawas tidak dalam posisi mengendalikan kontrak, baik kualitas, kuantitas di lapangan, tapi kadang-kadang asik dalam tanda petik, tapi tidak semuanya ya. Kadang-kadang ada yang semacam itu. Makanya Bapak Ibu di lapangan itu memang perlu semacam pengendalian yang ketat dari PPK terhadap konsultan pengawas ini. Ingatkan, konsultan pengawas, kamu jangan mengendalikan kontrak itu ketika ada masalah. Sebelum timbul masalah, harus dimitigasi risiko dulu. Kira-kira ini proyek pada saat PCM itu ketahuan kok. Nah, ini profesionalitas dari pelaksana ketahuan pada saat PCM itu. Nah, pada saat pelaksanaan tinggal ngecek aja. Dia sesuai enggak, cash flow-nya ada enggak. Kalau enggak, cepat diberitahu, disurati. Jangan nunggu bermasalah, menumpuk, sehingga terjadi keterlambatan yang signifikan. Akhirnya menyebabkan kontrak kritis. Itu, jadi Bapak Ibu PPK harus mengendalikan konsultan pengawas itu betul-betul harus di awal diberitahu untuk membantu tugas PPK di lapangan. Sebab kadang-kadang kalau enggak gitu, konsultan pengawas itu lengah. Kalau saya di sini Pak Bu, konsultan pengawas yang fisiknya yang diawasi apabila ada temuan, fisiknya loh maksud saya bukan konsultan pengawas, katakanlah nilai 1M, ada temuan lebih 1%, udah konsultan pengawas berarti dia nggak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Biasanya saya minta inspektorat untuk diaudit, suruh kembalikan duit. Saya nggak mau ambil pusing dengan itu. Kalau nggak saya gitu kan Bapak Ibu ya, kadang-kadang lengah. Nah, apa gunanya kita meng-hire pengawas kalau ngawasnya nggak pas? Kalau saya biasanya gitu kan, lebih 1% kamu saya audit, inspektorat saya turunkan, bisa-bisa minmannya dikurangi. Sehingga lambat laun pengawas itu akan berlomba-lomba untuk menuju ke yang lebih baik. Kalau nggak saya gitu kan, aduh, susah pengendaliannya. Sudah saya beritahu, kalau lebih 1% temuannya, kelebihan bayarnya, berarti pengawas nggak kerja. Bukan berarti yang kurang dari 1% ditolerir, tidak. Itu biasanya di lapangan kadang-kadang kalau di fisik itu ada juga adu argumen tentang cara mengaudit aspal misalnya. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau di tempat saya konsultan pengawas saya gitu kan, ada temuan berarti Anda nggak kerja yang benar. Inspektorat saya turunkan, audit, minmannya kalau perlu tidak bekerja, kurangi. Yang kontrak misalnya pengawasannya 200 juta, dengan adanya temuan fisiknya lebih 1%, bisa jadi
minumannya dikurangi. Nah, ini untuk supaya konsulen pengawas itu lebih hati-hati. Ini karena penyebab putus ada 4. Kalau saya lihat, satu PPK yang mengendalikannya itu tidak dari awal, tapi ketika ada masalah baru dikendalikan. Tapi saya juga memahami karena banyaknya paket. Tapi kalau cuma satu PPK nangani 5 paket, enggak, ini tidak ada masalah sebenarnya. Yang kedua, pengawas tidak melakukan kewajibannya. Nah, ini penyebab putus. Tahu-tahu ada masalah baru lapor ke BPK. Padahal tiap harinya dia nongkrong saja di situ, tidak mengawasi sebagaimana mestinya. Itu penyebabnya. Padahal ini nih berdasarkan Permen PU 22/2018 ini ya. Memeriksa, mempelajari dokumen, mengawasi ya, pemakaian bahan, mengawasi pelaksanaan konstruksi dari kualitas, kuantitas. Ini tugasnya pengawas. Jadi, kalau nanti suatu saat putus kontrak, terus biasanya Bapak Ibu yang pernah saya alami, ketika ada putus kontrak, pengawas nyalahkan pelaksana, pelaksana nyalahkan pengawas, pelaksana juga nyalahkan PPK. Jadi saling saling salah menyalahkan kalau sudah terjadi putus kontrak. Makanya PPK, saran saya, biasanya orang teknis itu lemah di administrasi. Kadang-kadang PPK sudah merintah untuk bongkar misalnya, tapi tidak diikuti secara tertulis. Itu kelemahannya. Makanya saya sering bilang, ketika kamu tidak sempat buat surat secara tertulis, catat aja di buku direksi. Kan ada buku direksi KIP itu. Catat aja di situ. Instruksi dari kamu apa-apa-apa. Sehingga suatu saat ada masalah, kamu tidak di fait accompli, tidak disalahkan. Nah, yang saya tangani beberapa kasus, Bapak Ibu, ketika ada masalah, lempar-lemparan. Pengawas nyalahkan ke pelaksana, pelaksana juga nyalahkan pengawas. Ini loh, saya sebenarnya pingin kamu itu ngawasi sing bener, tapi saya tidak pernah dikasih instruksi untuk bongkar ini, bongkar itu. Pokoknya kalau udah ada masalah, itu pasti berkelit satu dengan lainnya, Pak. Dan itu biasa, Pak. Apalagi pada saat PKM, SCM, Showcase Meeting, itu udah biasa, Pak. Penyedia kadang-kadang, ya, dalam tanda petik, aku bisa kok selesai. Tapi dalam realitanya, kadang-kadang, ya, dalam bahasa sehari-hari, itu tepus. Hanya pandai omong doang, seperti itu. Nah, ini harus diperhatikan oleh teman-teman BPK ya, untuk mengendalikan juga konsultan pengawas di lapangan supaya ngawasi itu jangan ketika ada masalah, ada progres yang signifikan minusnya baru baru dikendalikan, jangan dari awal harus dikendalikan karena tugasnya di seperti ini ada 1 sampai 12 orang ini menyelenggarakan rapat-rapat, meneliti gambar sesuai pelaksanaan, ada soft drawing-nya, menyusun daftar cacat atau kerusakan, menyusun berita acara persetujuan. Ini tugas dari konsulan pengawas. Kalau tadi ada penyebab 1 PPK, 2 konsulan pengawas yang tidak kerja sebagaimana mestinya. Terus yang berikutnya adalah penyelesaian pekerjaan tidak sesuai dengan harapan. Jadi di lapangan Bapak Ibu, kadang-kadang pelaksana itu menangnya sendiri kalau di lapangan tidak dikendalikan. Contoh, misal ngecor. Kalau tidak ada pengendalian, susah nih di lapangan itu. Makanya dalam hal ini, Bapak Ibu PPK misalnya, ketika menemui persoalan di lapangan, hendaknya mengoptimalkan si konsulen pengawas tadi. Ini, ada penyedia yang secara kualitas dan kuantitas tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Secara aturan harus diperbaiki atau tidak dibayar, atau bahkan dibongkar. Namun di lapangan tidak semudah yang dibayangkan.
seorang PPK akan memutar otak bagaimana supaya pekerjaan memenuhi semua persyaratan yang tercantum dalam kontrak. Contoh begini, mutu beton. Mutu beton kita minta misalnya mutu beton yang dulu K300 misalnya. Tahu-tahu di lapangan, waktu job nik itu dikasih, ya memenuhi misal. Satu rate memenuhi, mungkin rate kedua atau ketiga atau selanjutnya itu boleh berkurang, bisa jadi loh. Nah, ini kadang-kadang di lapangan yang seperti ini susah pengendaliannya. Makanya, mau tidak mau, pengawas itu ketika mengawasi dari awal terhadap mutu yang semacam itu, insya Allah nggak ada masalah. Tapi ketika pengawasannya lengah, lengah dikit aja, udah nggak karu-karuan di lapangan. Nah ini memang di lapangan seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketika mutu beton udah kadung terlanjur, sudah tidak sesuai, bongkar, susah juga nanti. Atau nggak dibayar, nah kalau tes di lapangan yang selama ini saya lakukan, ketika tidak menyangkut struktur, kalau struktur saya nggak mau. Saya, kalau cuman kolom-kolom praktis seperti itu yang tidak berakibat pada struktur membahayakan manusia, misalnya kolom praktis, misalnya bikin gazebo ada kolom praktis, terus mutu mutunya kurang, itu paling pol-polnya nggak saya bayar. Itu. Tapi kalau udah struktur, itu saya nggak mau, tetap tak suruh bongkar. Dan itu jangan sampai terjadi manakala proyek itu eh, lokasinya itu misalnya di alun-alun yang mudah diakses. Itu susah, Pak. Begitu selesai suruh bongkar, berarti peran pengawas itu seperti apa? Nah, ini bermasalah lagi. Makanya harus betul-betul di lapangan harus dikendalikan. Inilah dituntut seni menghadapi penyedia yang tidak sesuai dengan kontrak. Ada baiknya PPK sebelum menandatangani kontrak mencari tahu dulu track record penyedia dimaksud. Jadi begini, ketika ada menang, kadang-kadang teman-teman PPK itu manut dari Pokja. Pokoknya Pokja menangkan, ya sudah diambil aja pada saat review atas hasil pemilihan. Pokoknya penyedia atau Pokja menangkan si A, ya sudah tekan aja. Nah, ada baiknya Bapak Ibu sebelum tekan kontrak itu tahu track recordnya orang ini seperti apa, PT ini seperti apa. Itu dikandung masuk supaya pengendaliannya itu mudah. Misal, oh ini pernah bermasalah di lokasi A. Nah, Ibu Bapak kan sudah dimenangkan. Kita kalau sudah dimenangkan oleh Pokja, susah untuk menolaknya, kecuali fatal. Saya pernah nolak 2 kali, Bapak Ibu. Sudah dimenangkan Pokja, saya tolak. Karena kalau saya ini lanjut, mesti bermasalah di lapangan. Tapi susah ya, susah, susah untuk mencari kelemahan-kelemahan. Karena Pokja itu sekarang aturannya kan dipermudah sekali. Losdol dalam artian, yes, pokoknya sesuai administrasi sesuai menangkan, menangkan, menangkan. Nah, susah memang. Dari ratus ribuan paket, ratusan paket yang saya tangani, dua saya nolak, pernah nolak. Nah, itu ketika track record Ibu Bapak tahu dari awal, dan itu dilanjut, kan sebenarnya ada kesempatan misalnya mau nolak. Kalau ini nggak memungkinkan karena track record dan sebagainya, terus harganya juga nggak memungkinkan, terus ada hal-hal yang memang dari sisi persyaratan ya seharusnya tidak masuk, tidak memenuhi, dianggap memenuhi, kan bisa melakukan penolakan BPK ke Pokja pemilihan. Tapi jarang lah, kecuali fatal. Saya 2 kali yang seperti itu. Dari ratusan paket 2 kali yang saya tolak. Nah, ketika tahu dari awal, itu sudah nilai lebih supaya proyek ini nggak mangkrak. Ketati, Pak. Apabila tahu memang track record-nya itu kurang bagus di daerah lain misalnya. Kan bisa kelihatan itu. Apalagi sekarang ada yang namanya penilaian kinerja dari BPK. Itu kelihatan. Track record-nya tahu dulu. Sebab kalau penyedia, Pak, ketika di lapangan, itu tadi,
mesti dia akan berargumen sanggup, sanggup, dan sanggup. Saya melakukan proyek beberapa kali, SCM itu sanggup, sanggup, tapi fakta di lapangan tidak sesuai dengan apa yang mereka omongkan. Nah, tidak semua lah ya. Ini case-case tertentu yang memang harus diwaspadai, dimitigasi, sehingga tidak putus kontrak yang berakibat pada mangkraknya sebuah proyek. Sudah bukan rahasia umum lagi dalam pengadaan PBJ, khususnya di konstruksi, ada penyedia yang menang karena syarat administrasi teknis harga secara kualifikasi memang memenuhi persyaratan. Tapi di lapangan susahnya minta ampun. Ini kalau orang-orang lapangan pasti paham. Seperti saya ada paham betul Pak. Ini penyedia yang dalam tanda petik awu-awu, pokoknya hanya pandai berargumen. Ada yang bagus, ada yang katakanlah gali lubang tutup lubang, banyak paket dimenangkan, kadang-kadang juga dijual. Di aturan nggak ada Pak, tapi di lapangan ada itu. Dijual ke ini, ke itu, suruh kerja ini itu, ada susah Pak. Sehingga dimitigasi, sehingga jangan sampai proyek itu mangkrak. Itu yang penyebab ketiga. Ini tahapan pelaksana. Nah ini dikendalikan. Dikendalikan dari awal. Biasanya pengendaliannya dari sini, Pak. Kadang-kadang bermasalahnya di kurva S. Nah, kalau sudah tahu minggu keempat sudah mulai molor-molor, alamat itu udah. Pengawas segera ambil langkah. Sehingga tidak sampai terjadi di belakang harinya pemutusan kontrak. Karena sudah dideteksi sedini mungkin persoalan-persoalan yang kaitan dengan akibat molornya pekerjaan ini. Oke. Nah, tadi saya sampaikan, pada saat kita PCM atau rapat persiapannya, itu paling tidak si penyedia ini kan ada di SSUK ya, menyampaikan RMPK, rencana mutu pekerjaan konstruksi. Nah, pada saat rencana mutu ini disampaikan di PCM, itu Bapak Ibu harus sudah nanya ke penyedia, kamu pemasoknya siapa? Seperti apa? Termasuk misalnya batching plan dari mana? Pastikan batching plan itu memang dalam tanda petik track record-nya bagus. Jangan sampai ngirim 1-2 kali kontainer, 1-2 kali truk, habis itu dikurangin. Jangan sampai. Jadi pastikan semua dan itu bisa dibahas pada saat PCM. Ini, penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan menyerahkan RMPK, rencana mutu pekerjaan konstruksi, sebagai penjaminan dan pengendalian mutu pelaksanaan pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak PCM. Kemudian dibahas dan disetujui oleh pejabat yang berwenang untuk pegang kontrak. Nah, paling sedikit RMPK itu dia akan menguraikan tentang rencana pelaksanaan pekerjaan, rencana pemeriksaan, dan pengendalian subkon atau dan pemasok. Subkon itu biasanya kalau di atas 25M. Atau pemasok. Misalnya ada batching plan, pemasok besi, dan sebagainya. Nah itu Bapak Ibu selaku PPK tanya detail di sini tentang Izin RMPK Pak pada Suwarno, saat ya 3 menit lagi Pak. oh nggak kerasa ya. Oke itu Pak. Ya, Jadi pada dasar rapat persiapan. Nah ini penyebab lagi. Nah ini ketidaksiapan penyedia dalam melaksanakan pekerjaan terutama dukungan finansial. Rata-rata Bapak Ibu proyek mangkrak itu rata-rata karena penyedianya itu modalnya kurang. Udah gitu aja intinya. Tapi tidak semua ya. Saya prediksi 80% rata-rata itu tidak siap dalam dukungan finansial sehingga molor seperti contoh-contoh tadi itu karena memang tidak siap. Kecuali yang embung itu karena ada kesalahan di perencanaan. Itu terus ini contoh-contoh pemberian kesempatan. Terus kalau mutus kontrak hati-hati Pak, mutus kontrak itu jangan langsung mutus. Bapak Ibu harus berikan SCM dulu, Sukses Meeting 1, 2, 3, baru diberi semacam pemberitahuan dulu sebelum mutus. Jangan sampai langsung mutus. Ketika langsung mutus, Bapak Ibu kena peraturan.
Nah, ini sebenarnya pemerintah sudah mengakomodir agar supaya tidak banyak putus kontrak, boleh lewat tahun, boleh diberi kesempatan 50 yang pertama. Kalau nggak selesai, kasih kesempatan lagi kedua, diperlem tidak menyebut berapa harinya, tergantung kebutuhan. Itu untuk mengantisipasi agar proyek tidak mangkrak, tidak putus yang mengakibatkan pada mangkrak. Ini kalau di APBD dulu masih debatable, sekarang di Permendagrinya tentang penyusunan APBD tahun 2024 sudah membolehkan, Pak. Lompat tahun itu boleh. Dulu masih tidak ada, Pak. Ini kalau di APBD Kabupaten Kota Provinsi, ini ada Permendagri 15 2023 tentang penyusunan APBD 2024. Boleh yang lompat tahun itu diselesaikan di tahun berikutnya, tapi nanti untuk melaksanakannya, itu untuk mengeksekusi harus ada review dari APIP dan ada peraturan kepala daerah kaitan dengan proyek yang lompatan anggaran. Itu boleh sekarang. Kalau dulu masih debatable di 2022-2023 belum ada, 21 ada, nah sekarang ada lagi. Itu di Permendagrinya. Nah, pemutusan kontrak saya bilang tadi, setelah ada peringatan ketiga, setelah SM 123 ada peringatan, baru kalau mau mutus kontrak jangan langsung diputus, Pak. Ini kadang-kadang lemahnya kita di sini. Langsung mutus, bisa-bisa kena platun. Kasih dulu pemberitahuan rencana mutus. Jadi setelah ada Sukos Meeting 123, SP 123, kasih juga ini rencana mutus. Hati-hati di sini. Tapi saya berharap jangan sampai ada putus kontrak. Ini kalau putus kontrak, nah ini sebenarnya sekarang di Perpres itu yang tanggung jawab itu penyedia dalam hal pelaksanaan kontrak, kualitas barang, ketepatan perhitungan jumlah dan volume, waktu dan tempat. Sehingga sekarang itu yang tanggung jawab pengadaan barang jasa itu penyedia. Kalau dulu di Perpres 54 2010 yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang jasa adalah PPK. Sekarang karena PPK banyak mundur, di Perpres ini, di pasal 17 yang bertanggung jawab adalah penyedia. Ini ada di Perpres ya. Sekarang definisi PPK itu bukan pejabat yang bertanggung jawab dalam pengadaan barang jasa sebagaimana definisi PPK di Perpres 54. Sekarang di Perpres 16 pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA. Jadi bukan pejabat yang bertanggung jawab. Nah, dalam pelaksanaan kontrak penyedia yang bertanggung jawab. Ini nih karena waktu ya. Ini penyelesaian sengketa-sengketa ada melalui pengadilan, arbitrase. Nah, sekarang solusi. Bagaimana sih solusinya kalau proyek mangkrak? Yang pertama, PPK memastikan bahwa proyek mangkrak tidak bermasalah secara hukum. Jadi seperti tadi saya sampaikan, kalau embung itu sama dewan kan bermasalah di hukum. Kita nyurati ke misalnya itu yang nangani kejaksaan, ke kejaksaan atau polisi. Ini mau saya lanjut, boleh nggak secara hukum? Jangan sampai itu dijadikan barang bukti, nggak boleh. Kalau ada surat resmi boleh, itu silahkan lanjut. Jadi PPK solusi proyek mangkrak apabila dilanjut ini. PPK memastikan bahwa proyek mangkrak tidak bermasalah secara hukum. Apabila bermasalah secara hukum, sebelum melanjutkan, pastikan kirim surat ke APH yang nanganin. Apakah boleh dilanjut atau tidak. Ini nanti ada surat resmi, Bapak Ibu. Oh, enggak, ini sudah bukan barang bukti lagi misalnya. Itu pastikan ini dulu. Jangan tahu-tahu ada masalah, tahu-tahu jenengan lanjut. Nanti di belakang hari dimasalahkan oleh APH misalnya. Pastikan dulu. Yang ketiga, ini solusi proyek mangkrak ya. Apabila dilanjut, apabila tidak masalah secara hukum yang ditangani oleh APH, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan memastikan proyek mangkrak tersebut disebabkan oleh siapa? Apakah kesalahan perancangan, pertimbung tadi, akhirnya yang kena di situ ya di konsultan perencanaan atau kesalahan pelaksanaan atau pengawasan. Nah, ini biasanya kalau yang ini saling tuduh menuduh ini. Atau memang kesalahan penyedia yang lalai tidak dapat membentuk kontrak sesuai dengan waktu. Jadi ini pastikan dulu diputus karena tadi dikasih kesempatan nggak selesai akhirnya diputus bukan karena kesalahan perencana. Nah, setelah diketahui penyebab proyek mangkrak,
maka perlu dilakukan langkah-langkah sesuai dengan penyebab proyek mangkrak tersebut. Ini. Lalu setelah itu, lakukan cut off atau hitung ulang untuk memastikan mana yang lama dan mana yang akan dilanjutkan. Jadi ketika saya mau bangun di embung itu, cut off, Pak. Oh ini yang lama, ini masih dipakai lagi. Oh ini nanti yang baru ini. Sehingga jelas hitung-hitungannya. Jangan sampai tahu-tahu, wes langsung tender ulang, di lapangan bermasalah lagi. Harus jelas cut off-nya. Mana titik nolnya, ngitungnya dari mana, pastikan yang lama mana, yang baru mana. Terus, pada saat melakukan cut-off, pastikan koordinasi dengan para pihak, mulai dari inspektorat, APH, kalau itu yang ditangani APH, tim ahli, BKAD, atau kaitan dengan aset. Karena tadi saya sampaikan, pada saat cut-off, ini setelah dilakukan cut-off dan sudah terpisah mana pekerjaan baru dan yang lama, PPK berkirim surat kepada pihak untuk minta dilakukan probity audit perancangan hasil cut-off oleh inspektorat untuk kelanjutan pembangunan proyek mangkrak tadi. Saya bilang tadi, probity audit itu penting ketika proyek mangkrak itu mau dilanjut. Sehingga dari probity audit oleh teman inspektorat tadi atau Irjen, itu akan memastikan mana yang lama, mana yang baru, mana yang dilanjut, mana yang tidak. Lalu yang keenam, pastikan juga aset yang telah dilakukan pembayaran berfungsi. Jadi saya ambil contoh tadi, banyak proyek, kalau di Madiun kan di Gedung Dewan. Kalau saya pernah ke Kendari, itu ada Universitas Uhulio. Itu rumah sakit pendidikan, mangkrak, saya prediksi ME-nya puluhan miliaran itu nggak akan terpakai, walaupun sudah dibayar. Nah ini, pastikan juga aset yang telah dilakukan pembayaran berfungsi. Apabila tidak berfungsi karena sudah banyak yang rusak, biasanya barang-barang elektrikal, maka dilakukan cek ulang apakah masih berfungsi atau tidak. Apabila tidak berfungsi, maka lakukan koordinasi dengan pihak terkait agar aset yang sudah dilakukan pembayaran namun tidak dapat difungsikan kembali untuk dilakukan penghitungan ulang. Jadi kalau sudah mangkrak, kan banyak makan tikus terutama itu. Nah, itu pasti ME-nya nggak akan bisa difungsikan lagi, walaupun sudah dibayar. Ini yang harus kita lakukan koordinasi. Lalu selanjutnya, proyek mangkrak pasti banyak yang dirugikan, antara lain pemerintah atau negara, karena ada aset yang sudah terbayar, namun tidak bisa difungsikan lagi karena mangkrak sudah lama. Kalau saya membayangkan di Universitas Oleo, Kendari itu ME-nya buat mungkin miliaran Pak itu. Sudah dibayar tapi nggak akan bisa difungsikan karena pasti banyak bermasalah di ME-nya tadi. Sudah dibayar misalnya. Ini makanya sekarang di Perpres 16 ini diperlempun memberi kesempatan walaupun lompat tahun agar supaya Pak asas manfaatnya bisa dinikmati. Jangan sekali-sekali mutus kalau memang nggak terpaksa. Yang ke B, masyarakat tidak bisa memanfaatkan yang disediakan fasilitas yang disediakan oleh negara ini. Yang ke C, PA, KPA, PPK, dan para pihak terkait karena sering berurusan dengan pihak-pihak yang ikut memantau jalannya pembangunan. Saya bilang tadi ketika mangkrak, pasti PA, PPK, KPA, itu pasti paling tidak dimintai keterangan. Ini kenapa minimal dipanggil lah untuk dimintai keterangan. Kan akhirnya konsentrasi kita pecah menghadapi hal-hal yang seperti itu. Makanya harapan kami jangan sampai ada permasalahan. Kalaupun toh terjadi, manakala mau dilanjut, ini solusi yang saya sampaikan tadi, diterapkan, insya Allah akan bermanfaat, dan insya Allah ketika itu dari awal sudah diniati untuk melanjutkan, ya bismillah aja dilanjutkan. Insya Allah nggak ada masalah, asalkan tadi APH kalau memang ada masalah, diajak juga, inspektoratnya diajak, tim ahlinya atau tenaga ahlinya diajak. Jangan dilakukan sendiri. Itu Pak, karena waktu ya. Ya, terima kasih. Sekian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
permasalahan di lapangan ini sangat kompleks ya Pak. Kamu udah Oh iya, nanganin ini apa kontraknya apa pekerjaan bermasalah ini ya. Ini ada pertanyaan dari satu penanya nih Pak dari Bapak Andrial. Ini ada 3 pertanyaan Pak. ya. Ini yang pertama, dari berbagai pengalaman yang ada, di mana paket mangkrak karena modal penyedia yang kurang. Kenapa persyaratan tentang kesiapan dana pada saat lelang masih dianggap mengada-ada? Bagaimana ketika terjadi mangkrak, keterlambatan masih dianggap PPK tidak melakukan pengendalian kontrak. Sementara ternyata modal penyedia yang hanya bergantung pada uang muka dan sedikit tanggungan. Nah, mungkin kita bahas dulu yang pertanyaan pertama nih, Pak. Silahkan, Pak Soekarno. Oke. Yang pertama, memang modal penyedia. Sekarang kan gini, Pak. Eh, lost doll kalau saya bilang itu di aturan sekarang itu lost doll. Nggak boleh nambah syarat ini, itu, dan sebagainya. Akhirnya ketika lost doll, PPK ekstra ekstra kuat, ekstra ekstra apa ya, ekstra kerja tempur di lapangan. Karena tadi penyedia yang nggak punya cash flow, yang nggak punya duit, bisa nawar 15 miliar. Dia hanya mengandalkan dari sisi uang muka misalnya. Nah, pengalaman saya, Pak, di Madiun itu ya, bukan Pak Wali marah-marah gara-gara ada paket proyek dua ya, lebaran jalan sudah digali, Pak, tapi nggak segera di beton. Setelah kita banyak kecelakaan, saya panggil penyedianya, Pak, saya nggak punya uang, Pak. Ya terus terang memang dia. Akhirnya kalau di sini ya, ya mau nggak mau Pak Wali, kudu duit. Nah itu kalau di sini digitukan oleh Pak Wali. Karena apa? Kalau nggak seperti itu susah mendapatkan penyedia yang memang betul-betul punya niat. Saya akhirnya membayangkan begini, kalau pengadaan melalui katalog, punya duit nggak penyedia itu? Kan harus punya duit, ya dah? Jadi Ya, ketika saya pesan pengadaan melalui katalog, barangnya itu kan dikirim dulu. Berarti dia harus punya duit dulu. Ya, nah ini kalau sekarang dikonstruksi kan nggak boleh. Dilarang ini dan sebagainya. Nah, susah memang di lapangan. Tapi kalau di sini, kebetulan Pak Wali yang kita yang apa menghendaki dalam artian saya pinginnya penyedia itu yang memang betul-betul niat dan punya cash flow. Bayangin kalau nggak punya, tadi beberapa contoh-contoh di tempat saya tadi, gedung Dewan itu mangkrak ya karena nggak punya duit. Akhirnya putus kontrak. Nah, ditambah lagi banyak kasus-kasus di sini uh, habis gali, selesai, galinya nggak segera di beton karena nggak punya duit. Makanya kalau di sini di persyaratan ditambahi harus punya uang dalam artian untuk membackup pekerjaan di lapangan. Nah, bagaimana dengan tadi cash flow yang kurang? Nah, itu salah satu strateginya. Karena begini, Pak, sifat manusia, Pak, itu terutama di pemborong. Ketika nggak punya cash flow, dia hanya mengandalkan dari uang muka. Menang satu paket, dia berusaha menang ke paket lain. Gali lubang, tutup lubang. Itu saya pelajari udah, Pak. Saya ngasih contoh tadi di Pasuruan. 2 kali satu paket yang sama, sama-sama putus kontrak. Sama-sama karena cash flow. Terakhir tadi saya bilang, saya tanya, coba dianalisa. Dari PPK-nya kan sering ngomong dengan saya. Iya Pak, dia mendahulukan paket yang lain. Ya tadi, habis menang paket ini, karena nggak punya duit, menang paket lain, uang muka ini dipakai ini, pakai ini. Akhirnya kita yang kelimpungan di lapangan. Makanya cash flow penting. Uh, Ketika tidak ada cash flow, susah untuk pengendaliannya, mengendalikan dari mana. Jadi memang modal penyedia penting, Pak. Kalau saya menganalogkan, kalau pengadaan melalui katalog harus punya duit kan. Nggak ada ceritanya pengadaan di katalog dibayar dulu oleh pemerintah, baru barang kirim. Pasti barangnya kirim dulu, ya, baru kita ya, bayar. Berarti penyedia itu kan harus punya uang. ya. Nah, kita syaratkan aja punya uang. Cuman ini nggak boleh sama LKPP. Dilema Serba memang. salah ya. Iya. Nah, maju kena, mundur kena. Nah, kemarin kebetulan di sini, ya di Madiun ini,
Kan ada juga itu ya, didatangin oleh KPK kaitan dengan ini juga. Ya argumennya itu bagian dari mitigasi risiko. Sebab kalau nggak gitu, siapa yang nanti proyek-proyek mangkrak ini yang akan menanganin kalau nggak kita bukan bukan diskriminasi persyaratan, enggak. Antisipasi supaya proyek tidak mangkrak. Karena pengalaman kita sudah banyak proyek mangkrak gara-gara cash flow-nya tidak lancar. Itu Pak. Jadi kalau kaitan dengan ini memang dilarang oleh KPP. Cuman kalau ini dilarang, yaitu akhirnya banyak di lapangan, ya tidak semua Pak, banyak di lapangan itu terjadi seperti itu, gali lubang tutup lubang. Bahkan lebih tragis lagi kalau dia daripada apa ya dia nggak kerja biasanya dijual di lapangan. Tapi di Hmm. teori apa di aturan tidak ada istilah itu. Iya, Tapi di lapangan ditemukan Pak. iya, Dan itu kita memang. sudah kenyang hal-hal yang kayak gitu. Itu Pak. Iya, Jadi mudah-mudahan yang akan datang ada semacam gambaran kepada LKPP bahwa penyedia itu tidak semuanya baik-baik saja. Paling tidak difilter lah. Jadi jangan di lost doll seperti sekarang. Kan banyak yang kalang kabut ini. Salah satunya iya, karena cash flow. Jadi mari sama-sama usul ke LKPP supaya kita dapat penyedia yang betul-betul qualified dari sisi cash flow-nya memenuhi. Orang kan kecenderung gini, sekarang 15 miliar itu tanpa persyaratan yang memadai. Boleh sewa dan sebagainya. Itu susah, Pak. Nggak punya apa-apa bisa 15 miliar ketika dimenangkan betul oleh Pokja. PPK-nya yang kalang kabut, Pak, di lapangan. Nah, ini yang harus dipahami bersama, termasuk mudah-mudahan dari LKPP ada semacam peninjauan ulang, supaya tidak terjadi banyak proyek mangkrak. Kalau di daerah itu banyak, Pak, hampir semua daerah itu saya lihat ada bermasalah sampai 4 tahun. 4 tahun walaupun nggak mangkrak, itu ya karena cash flow-nya tadi. Dia gali lubang, tutup lubang. Itu. Jadi itu Pak, jawaban saya memang LKPP melarang nambahi persyaratan ya. Tapi di beberapa tempat itu memang untuk mitigasi risiko kita minta syarat itu. Yang punya ya. uang lah kalau minimal punya uang. Kalau nggak punya uang, saya menganalogkan dengan itu, dengan pengadaan melalui katalog. Melalui katalog berarti penyedia itu harus punya duit dulu, teman. Iya. Saya pesan misalnya Mamin, kan dikirim dulu baru dibayar. Berarti dia punya duit kan. Nah, itu Pak. Oke, Ya Pak. mudah-mudahan ada secerca harapan ke depannya agar supaya penyedia-penyedia itu punya uang lah yang memang mau ikut tender itu. Jangan hanya lost doll seperti sekarang. Ya, terima kasih. Baik, Pak. Ya, ini sebelum kita lanjutkan pertanyaan di kolom chat tadi, ini ada raise hand dari Bu Nurhani. Silahkan Bu Nurhani. Baik, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Bu Nur, Perkenalkan saya, ya, ya halo. ya silakan Ya, Bu Nurhani memperkenalkan diri. Ya, perkenalkan saya Bu Nurhani dari BLK Belitung. Nah, kebetulan saya sekarang menjabat PPK, tapi memang saya belum apa namanya pemahamannya itu masih kurang karena di kantor sebetulnya teman-teman tidak ada yang bersedia menjadi PPK. Akhirnya saya lah yang menjadi PPK. Makanya alhamdulillah saya bisa mengikuti kegiatan yang seperti ini ada penambah wawasan. Baik Pak, yang pertama mungkin akan saya tanyakan. Tadi Bapak sampaikan terkait dengan kegagalan proyek ya. Karena salah satu penyebabnya itu adalah tidak adanya evaluasi awal sebelum apa namanya Pak yang pemilihan penyedia tadi. Nah, mungkin langkah-langkah pengendalian seperti apa yang untuk pengendalian kontrak dari awal Pak. Soalnya kan kita melihat track recordnya penyedia ini seperti apa. Apa memang ada aplikasi untuk melihat bahwa track record dari penyedia seperti apa. Yang kedua, misalnya tadi yang Bapak sampaikan terkait dengan cash flow. Dari mana kita melihat cash flow ini perusahaan bagus apa tidak bagus? Itu Pak. Terus pertanyaan selanjutnya misalnya untuk penawaran harga nih dari penyedia. Itu mereka kan misalnya HPS kita 10.
itu minimal berapa? Ini untuk proyek konstruksi ya, Pak. Berapa persen di bawah HPS mereka bisa menawar sehingga apa namanya penawaran itu masuk akal lah gitu, Pak. Nah, yang terakhir pertanyaan saya terkait dengan pendampingan. Misalnya kan kita tidak menginginkan hal-hal, misalnya kontrak kita mangkrak. Misalnya pendampingan dari APH, kejaksaan. Apakah perlu kita didampingi oleh pihak kejaksaan dalam pelaksanaan proyek? Demikian, Mbak, pernyataan saya. Oke, makasih. Gimana, Pak? Langsung. Ya, silakan Pak Warno, langsung dijawab aja. Oke. Makasih Bu Nurhaini. Jadi langkah-langkah pengendalian. Apakah ada aplikasi kaitan dengan kinerja penyedia? Jadi kinerja penyedia itu kan berasal dari PPK yang di Perpres di pasal 11 itu disebutkan bahwa PPK nanti menilai kinerja penyedia. Ibu Bapak minta di situ aja. Ke pengalaman yang lalu dia kerja di mana, diminta aja hasil evaluasinya dari PPK. Nanti dia akan ngasih. Kalau enggak, misalnya ini Bangka Belitung tadi ya. Iya, Pak, Bangka Belitung. Nah, di Bangka Belitung, nah, coba tanya penyedia yang masuk itu, yang menang itu pernah mengerjakan di mana, minta ke PPK-nya, track record-nya, penilaian kinerjanya. Itu dari situ bisa. Lalu kaitan dengan cash flow. Memang sekarang oleh LKPP kan dilarang nambah persyaratan, nambah-nambah uang itu loh. Harus punya uang. Nah, kalau kaitan dengan itu cash flow-nya, tahunya nanti pada saat Ibu Bapak waktu PCM, Reconstruction Meeting, jadi rapat persiapan. Itu ditanya aja, kesiapan cash flow-nya ada enggak? Jangan sampai sudah dikasih SPMK, tapi nunggu uang muka. Ya, Ya, ya. itu yang jadi soal. Jadi akan kelihatan, ini orang ini, PT ini, punya cash flow yang bagus atau enggak. Ketika sudah PCM, dia tanpa nunggu cairnya uang muka, dia udah kerja. Berarti dia punya uang. Itu cara-cara menilai secara fisik, secara visual di lapangan. Itu Bu. Jadi pada saat rapat persiapan pelaksanaan kontrak, tanyakan aja penyedia ini mulai kerja kapan? Besok atau kapan? Terus materialnya datang kapan? Ditanya kok. Semua ditanya pada saat PCM itu. Diberita carakan. Nah, kalau dia nggak punya cash flow, Bu, saya masih nunggu uang muka dari jenengan. Itu alamat. Indikasi bahwa dia cash flow-nya nggak sehat. Karena apa? Saya khawatir. Ini kan bisa mitigasi, bisa antisipasi. Jenengan bisa antisipasi ya. Khawatir dia itu nanti nawar tempat lain, ya. Ketika menang, uang muka yang dari ibu tadi bisa jadi untuk dipecah untuk sebagian tangani ibu, punya ibu, sebagian tangani paket yang baru menang. Itu, aduh, memang susah Bu nanganin yang seperti itu. Nah, caranya tadi, pastikan cash flow itu pada saat rapat persiapan tanyakan, Bapak Ibu, kapan mulai kerja, materialnya siap datang kapan, berita acarakan. Oh, saya siap tanggal, berita acarakan. Kalau meleset dari itu, meleset itu bahasa Indonesia, meleset dari sesuai hasil rapat PCM tadi, rapat persiapan, nanti tinggal negor aja. Pak, jangan sampai cash flow-nya terulang. Bapak sanggup pada saat PCM tanggal ini material datang, ternyata enggak. Ini merupakan indikasi bahwa ke depannya harus kita pantau betul PT ini atau CP ini. Itu caranya Bu, untuk Baik. mantau cash flow. Jadi memang di lapangan butuh memang Bu. Butuh apa ya, seni nanganin seperti itu. Lalu kaitan dengan penawaran harga yang logis berapa? Kalau di aturan, di Perlem itu boleh memverifikasi, mengklarifikasi harga ketika dia menawar di atas 80%. Jadi penawarannya itu di bawah 80%. Sorry, di bawah 80%. Nah, ketika di bawah 80% diklarifikasi, wajar enggak? Kalau hasil klarifikasi wajar, dilanjut. Kalau enggak wajar, bisa Pokja menggugurkan. Sudah barang tentu disertai dengan data-data dari APS yang
eh, di apa HPS yang ada di PPK. Jadi di klarifikasi harga kewajarannya itu kalau toh memang nggak wajar bisa digugurkan, tapi kalau wajar walaupun di bawah 80 bisa dilanjut. Nah, ketika dilanjut inilah yang harus Ibu Bapak harus betul-betul perhatikan. Persoalannya HPS itu wajar tidak wajarnya ada dua. Karena memang HPS-nya ketinggian sehingga dia nawar di bawah 80. Nah, atau karena HPS-nya sudah benar, kalau benar di Perlem 12 2021 untuk konstruksi itu maksimal keuntungan kan 15. Logika berpikirnya, kalau maksimal 15% keuntungan, dia nawar di atas 20% turunnya, untung enggak kan gitu. Kan berarti enggak untung. Ya, Nah, ya. tapi tetap dimenangkan karena aturannya sekarang itu ketika dianggap wajar oleh Pokja tetap dimenangkan. Nah, itulah yang harus Ibu kendalikan betul kualitasnya di lapangan. Kalau perlu, pengawasnya, ibu bapak itu dikendalikan betul. Jangan sampai ngawasi asal-asalan, sehingga berakibat pada berkurangnya volume maupun kualitas. Kalau tempat saya, pengawasnya, itu tak kasih catatan, Bu. Kalau terjadi kelebihan bayar di fisiknya, berarti pengawas ini nggak kerja yang sebagaimana mestinya, tak suruh audit. Nanti tak turunin harga itu. Berarti kan nggak kerja dia. Itu ketika penawaran yang masuk akal atau tidak masuk akal tergantung HPS-nya. Kalau HPS-nya memang tinggi, ya logis kalau dia turun di bawah 80. Tapi kalau HPS-nya benar, maksimal keuntungan 15, nawar 20 itu dia hanya bermain di indeks-indeks itu. Ya bisa aja sih, cuman kalau sudah nawar 30 itu bagi saya udah nggak masuk akal. Kecuali HPS-nya memang tinggi lah ya. Nah, yang terakhir, apakah perlu pendampingan? Saran saya, Bu, karena jenengan eh, apa ya, infonya kan baru berkecimpung ya. Iya, Saran Pak. saya, minta pendampingan ke kejaksaan, Bu. Di sana itu ada dua, bisa pendampingan proyek strategis, itu biasanya yang nanganin Intel, bisa pendampingan secara biasa, pendampingan hukum atau datun. Jadi saran saya tetap minta, Bu, daripada gini lah, daripada kita nggak tidur nyenyak, ngapain susah-susah. Nah, saran Ya, Pak. saya, Ibu siapkan anggaran ya dong untuk pendampingannya tadi, sehingga nanti ketika mulai bekerja, bahkan mulai perencanaan kalau bisa diekspos dengan irjennya atau dengan teman APH dan ada masalah daripada kita disuudoni, kita niatnya udah mau kerja, tahu-tahu ada yang nyorot. Misalnya, oh ini mau ke arah nggak benar, misalnya ada mensreya. Daripada dicap seperti itu, mendingan kalau saya, terlepas pro kontranya ya, kalau saya minta pendampingan aja. Itu saran saya ya, Bu. Kalau memang itu proyek strategis jenengan disebut, misalnya kepada Kejati mana, ini merupakan proyek strategis di dinas kami, sehingga dia akan mendisposisi ke eh, intelnya, biasanya pengamanan proyek strategis. Tapi kalau pendampingan biasa, biasanya di daturnya dia. Itu Bu, jadi kalau saran saya minta aja lah, daripada nanti jenengan apa ya sudah niatnya kerja, nggak bisa tidur gara-gara itu. Itu nggih, Bu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak, Ya, sama-sama. pencerahannya. Terima kasih Bu Nurhani. Baik, ini ada dua raise hand, tapi mungkin kayaknya karena keterbatasan waktu ya, ini kita hanya bisa batasi satu penanya lagi ini. Mohon maaf mungkin yang penanya yang kedua selanjutnya. Selanjutnya ke Pak Pasca dari BPKSDA. Silahkan Pak Pasca. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Selamat sore Pak. Selamat Jadi, sore. Ya, ini eh, melanjutkan pertanyaan dari yang tadi sebelum saya. Ini yang penjelasan Bapak tadi kan di PCM itu kan boleh ditanyakan terkait cash flow. Nah, kalau kalau ternyata tidak sehat Pak, dokumen apa yang itu kan tidak bisa kita batalkan juga Pak, bahwa
dia nggak bisa apa penunjukan karena cash flow-nya nggak sehat, Pak. Itu kan tidak bisa terbatalkan seperti itu karena memang di syarat awal ketika pemilihan itu kan tidak ada syarat itu, Pak. Syarat cash flow dan apa kemampuan keuangan. Nah, bukti apa yang bisa membuat seorang PPK ya sudah karena nggak sehat ini dibatalkan aja, jangan jangan ada SPMK gitu, Pak. Bisakah seperti itu atau eh, ya sudah yang nggak sehat mau diapakan lagi gitu, Pak, dipasrahkan gitu. Itu, Pak, terima kasih, Pak. Oke. Ya, baik Pak Paskah. Jadi kaitan dengan proses di PCM ya, Iya, Pak. ini di PCM itu sudah nggak memungkinkan membatalkan. Jadi ini di PCM ini sudah tidak memungkinkan untuk dibatalkan lagi. Bisanya jenengan membatalkan pada saat di sini review hasil penetapan pemenang tender. Nah ini, nah ini. Setelah penyundukan penyedia ini, sebelum tanda tangan kontrak, jenengan ada proses review. Bisanya di sini. Nah, ketika PCM kan sudah ditekan kontraknya, sudah diberi SPMK, jenengan nggak mungkin membatalkan. Nah, bagaimana kalau pada saat PCM kita minta kesiapan modal, Anda disuruh kerja besok tanpa suruh nunggu uang muka, dia sanggup misalnya buatkan berita acara kan hasil dari PCM ini, ya PCM ini dibuatkan berita acara. Setelah dibuatkan berita acara bahwa CV ini sanggup mulai kerja tanggal ini misalnya, kan sudah dikasih SPMK. Nah, sanggup melaksanakan pekerjaan mulai besok misalnya. Nah, dibuatkan berita acara. Ketika material besoknya belum datang, itu sudah tanda-tanda bahwa memang cash flow-nya bermasalah. Tapi Bapak tidak bisa membatalkan. Nah, bagaimana caranya? Nah, pada saat ini sudah mulai pengendalian yang ketat, sehingga jangan sampai terlambat. Kalau boleh saya bilang, kalaupun mau apa ya, eh, dikalahkan, jangan proyeknya Bapak, karena Bapak sudah mengendalikan dari awal. Biasanya begini Pak, di lapangan itu ketika PPK-nya lemah, tidak pernah negor atau negornya tidak tidak dalam posisi terlalu kencang, itu biasanya oleh penyedia dianggap biasa-biasa aja. Oleh pemborong itu dianggap, wah ini enak PPK-nya, nggak perlu terlalu ribet-ribet. Nah, ketika Bapak Ibu dianggap seperti itu, maka ada kemungkinan cash flow-nya atau uang dia yang dia miliki dialihkan ke proyek lain. Proyeknya Bapak yang di apa ya, yang di nomor dua kan misalnya. Nah, biar tidak seperti itu, Bapak harus tetap. Dan pada saat PCM, ketika memang besoknya ingkar janji surat resmi, itu bentuk-bentuk mitigasi untuk supaya Bapak Ibu proyeknya tidak terlambat dan tidak putus kontrak. Itu caranya, Pak. Tapi kalau membatalkan nggak mungkin. Karena sudah jenengan Bapak Ibu sudah tekan kontrak, sudah kasih SPMK. Nah, PCM ini pelototi betul. Dan di proses ini, pre-construction meeting ini, rapat persiapan ini, dia akan memaparkan, Pak, saya metodologi kerjanya ini, caranya inspeksi ini, saya pemasoknya ini. Nah, tanya aja di situ, kapan pemasok ini misalnya bikin plan atau apa, besi, kapan datang? Besok. Oke, kita acarakan. Kalau besok tidak datang, berarti duitmu memang bermasalah. Nah, karena sudah tahu dari awal, maka Bapak Ibu harus betul-betul nge-push ke penyedia itu jangan sampai proyek yang milik kita itu dinomor duakan oleh penyedia tadi. Itu Pak caranya. Oke. Gimana Pak Pasca? Ya, ya, Pak. Makasih, Pak. Informasinya Ya, jelas. baik, terima Jelas, kasih. Pak, jelas. Ya, terima kasih Pak Pasca. Ya, makasih, Baik, Pak. Bapak, Ibu, Pak Ya, Suwarno, Ini Pak terima Firman kasih. masih Ya, ini satu Pak. kebetulan waktunya udah habis nih, Kak. Oh, Pak iya, iya. Muji Santosa memberikan kesempatan nggak ini buat satu Oke. penanya lagi nih, Pak? Halo, Pak Muji. Nah, belum ada tanggapan. Mungkin sekali satu lagi
Ya, Pak kepada Dirman. Pak Sudirman. Silahkan. Silahkan Pak Dirman. Di unmute dulu. Ya, Ya, makasih Pak. ya. Makasih Pak Silakan Satrio. Pak. Ya, sama-sama Pak. Silahkan Pak. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak Suwarno. Sore, Pak. Makasih Pak. Tadi sudah diulang-ulang sini mungkin review sedikit aja Pak. Pak, kita kan izin semua kita di daerah sama lah mungkin barangkali Pak Suwarno ya. Nah, saya Ya, pengalaman kurang lebih 10 tahun jadi PPK Pak. Saya mencoba mempraktekkan Pak benar-benar mengendalikan kontrak dibantu dengan konsultan pengawas seperti yang Bapak sampaikan tadi sudah kita ikuti akan tetapi seperti yang Bapak sampaikan juga memang fakta di lapangan tidak semudah yang kita bayangkan yang kita bahas sore hari ini gitu Pak. ya, Izin Pak di dalam pekerjaan konstruksi apalagi kita dengan Perpres yang sekarang ini itu kan ada istilah di kami Pak mungkin secara umum lah nasional ya. Relaksasi di tender, pengetatan di pengendalian kontrak. Betul ya Pak ya? betul, betul. Jadi seperti yang Bapak sampaikan tadi, saya lebih melihat Pak, katakanlah proyeknya untuk usaha kecil aja Pak, di bawah 15 M atau sampai 15 M. Tadi udah diulang-ulang juga Pak, saya hanya sekedar mengulang lagi masih penasaran. Saya rasanya kok tetap kalau ada apa-apa tentang keterlambatan kontrak, pengendalian di kontrak itu Pak, selalu saja kayak kambing hitamnya kita konsultan pengawas dengan PPK. Akan tetapi kita sudah mendeteksi Pak, sebenarnya lebih pada kesinambungan cash flow-nya Pak. Terdeteksi seperti itu. Contoh Ya, katakan saja, ketika kita mengurus uang muka, kita sampai sampai mau tahu nih Pak urusan dapurnya setelah cair uang muka udah benar belum digunakan, dipantau di lapangan segala macam. Akan tetapi kan ini urusan dapur penyedia yang notabene memang ya, terdeteksi Pak. Di samping kalau kami seperti kami di Kalimantan ya, itu sifat pengupahan gajian tukang itu sifatnya mingguan Pak. Jadi seperti yang Bapak sampaikan tadi, kalau cash flow-nya atau duitnya lah katakan ini tidak berkesinambungan, bagaimana caranya kita supaya proyek ini tidak mangkrak? Kalau kata Pak Muji Pak, saya pun sependapat, pemberian kesempatan itu adalah pintu darurat sebenarnya Pak. ya, Walaupun sebenarnya sekarang ini penyedia nggak mungkin diputus kontrak pasti diberi kesempatan lah dengan alasan macam-macam gitu Pak ya. Jadi maksud saya mungkin tadi Bapak sudah menyuarakan juga barangkali kita sama-sama lah Pak memilih penyedia yang qualified itu kalau sepanjang seperti yang sampaikan teman-teman yang tadi memenuhi syarat administrasi di tender ini pasti menang Pak. Kemudian walaupun kita melakukan PCM segala macam rasanya kami memang belum pernah juga Pak sampai menanyakan cash flow pada saat PCM ini agak-agak gimana ya Pak ya, agak riskan juga gitu ketika kita hanya berdoa aja Pak mudah-mudahan yang menang ini adalah orang yang memang sesuai dengan yang kita harapkan selama ini kinerjanya. Tapi kalau secara tender dia memang sudah memenuhi pada saat PCM, pada saat rapat persiapan penandatanganan kontrak itu kita hanya menginventarisir hal-hal yang sifatnya yang diamanatkan di dokumen pemilihan maupun persyaratan untuk penandatanganan kontrak. Bagaimana cara mengendalikan ini Pak? Maksud saya supaya selalu kegagalan itu rasanya kok PPK kurang mengendalikan kontrak, kurang mengendalikan kontrak. Itu yang maksud saya Pak. Kira-kira trik-trik apalah untuk yang bisa kita lakukan ke depan. Saya kok berpikir kalau di pekerjaan konstruksi rata-rata teman-teman ini kan PPK ini memilih sistem pembayarannya dengan termin. Bagaimana kalau kita buat bulanan gitu Pak? Apakah ini merupakan satu solusi atau bagaimana? Mohon saran dan pencerahan Pak untuk kami di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Makasih Pak Sarno, itu aja mungkin barangkali. Makasih Pak Satrio juga atas kesempatan terakhir ini Ya, yang diberikan kepada kami. sama-sama. Makasih Pak. Ya, ya. Betul, Pak. Jadi memang saya sampaikan tadi, kalau bahasanya orang teman-teman di LKPP itu relaksasi di tendernya, perketat di pengendaliannya. Itu mudah diucapkan, tapi susah penerapannya memang. Saya tahu persis dalam artian mengalami betul kalau relaksasi itu di los dol PPK yang susah di lapangan memang betul Pak. Jadi apakah dengan cara termin pembayarannya atau dengan cara monthly atau bulanan ya. Kalau itu eh, sama saja Pak, termin sama,
bulanan juga sama. Nggak ada soal kalau cara-cara pembayarannya. Nah, saya hanya lebih pada cash flow itu rata-rata ya Bapak Ibu ya. Rata-rata proyek mangkrak itu 80% itu cash flow-nya bermasalah. Itu sudah rumus. Saya tidak melihat kecuali memang tadi karena salah perencanaan dan itu mungkin berapa persen dari sekian proyek mangkrak. Seperti tempat saya yang Bung itu salah perencanaan. Tapi yang lain gara-gara memang cash flow-nya bermasalah. Makanya Pak, saya juga bersuara juga kemarin didatangi KPK juga di Madiun itu. Madiun kan juga ikut harus punya uang kalau di Madiun itu. Saya sampaikan memang ini bagian dari mitigasi risiko. Kita sampaikan ini loh, dampaknya ini loh. Siapa yang tanggung jawab ketika proyek mangkrak? Saya bilang tadi di materi, ketika mangkrak negara rugi. Sambil contoh, mechanical nggak bisa dipakai. Nah, sekarang mudah-mudahan ada teman-teman dari LKPP ikut membantu dalam hal relaksasi di tender itu dikurangin lah. Karena saya menganggap, kalau mindset teman-teman saya paham, menganggap penyedia sedang baik-baik saja. Ya kan? Penyedia itu dianggap baik-baik saja, padahal di lapangan tidak seperti itu. Ada juga yang bermasalah, ada juga yang ngakali, yang mau nggak mau ketika relaksasi, ya tadi Pak, ada tren relaksasi, menang satu, dia berusaha menang ke yang lain, ke yang lain, ke yang lain. Paling tidak sampai 5 paket dalam waktu yang bersamaan. Yang satu dijual. Nah, itu untuk menghindari semacam itu, kalau cash flow tadi dari Bapak Sudirman sampaikan, tidak bisa dengan cara eh, pembayaran mulai termin atau bulanan. Sama aja, termin atau bulanan sama aja, tidak mengurangin dari kaitan dengan persoalan cash flow. Jadi saya bilang tadi kalau cash flow itu dari awal, dari PCM itu sudah Ibu Bapak tanyakan kesiapannya. Kebetulan kalau di beberapa daerah termasuk di Jawa Timur sekarang lagi Pak, ada pergubnya itu Pak. Nah, bisa nambah itu persyaratan, ada hitung-hitungannya. Nambah persyaratan. Sebab kalau nggak gitu, di Jawa Timur banyak yang gagal Pak. Banyak yang mangkrak. Makanya akhirnya ada nambah-nambah persyaratan. Dan itu dari sisi akademis, ada kajian tidak nyalai dari perlem itu sebenarnya. Dalam konteks mitigasi risiko tadi. Itu di Jawa Timur sudah ada pergubnya, sudah ada itu. Untuk menghindari proyek mangkrak tadi. Cash flow memang diperlukan. Sebab kalau nggak gitu, lost goal, Pak. Saya membayangkan tadi, kalau pengadaan katalog, pengusaha yang ada di katalog, itu kan punya uang dulu. Baru barang dikirim, kita bayarkan itu. Nah, kalau dikonstruksi, kita mensyaratkan kan dilarang. Padahal yang namanya pengusaha, paling tidak ya punya uang lah. Masa 1 rupiah pun nggak punya uang. Bapak Ibu, persyaratan di tender sekarang itu kan sampai 15 miliar kan nggak punya uang apa-apa itu. Hanya secara kertas izin, ya toh, SPU, NIB, selesai. Ya toh? Bayangkan kalau orang yang hanya punya 1 molen, 1 molen, terus yang lain sewa-sewa, ketika nawar menang, dimenangkan. Yang sakit itu PPK-nya. Kalau teman-teman bilang, pengendalian di lapangan kontraknya itu Pak, itu mudah diucapkan, tapi di lapangan betul-betul harus berjibaku. Saya sekarang lagi nanganin 2 paket proyek bermasalah. Saya dimintai untuk jadi pemberi keterangan ahli. Ya tadi Pak, ketika dipertemukan itu yang satu nyalahkan PPK, si PPK nyalahkan penyedia, nyalahkan pengawas. Pokoknya saling salah menyalahkan kalau udah seperti itu. Dan saya hanya berpikir, kan saya sudah paham, oh ini cash flow-nya. Andai cash flow-nya itu lancar, nggak akan jadi soal seperti itu. Itu rata-rata 2 paket itu ya cash flow tadi. Oke Pak, makasih Pak Sudirman. Terima kasih Pak Zono. Baik, Sama. terima kasih Pak Sudirman. Baik Pak Suwarno, ini karena keterbatasan waktu sekali lagi mohon maaf. Eh, Langsung saja, mungkin sebelum kita tutup, sampaikan closing statement Pak. Silahkan Pak Suwarno. Makasih Bapak Ibu. Jadi begini, saya tadi setuju, memang itu bagian dari keadaan darurat kalau memberikan kesempatan.
Jangan sampai ada pemberian kesempatan walaupun itu boleh. Jadi kalau kalau bahasa bahasa agamanya itu makruh, lek anu ojo lah gitu, janganlah. Tapi kalau kepaksa nggak apa-apa. Dan bagi saya, terus terang, tolong kendalikan di awal, karena memang rata-rata di Indonesia terutama itu cash flow itu tidak diperhitungkan, terutama yang di tender ini. Sehingga nanti PPK harus betul-betul mengendalikan pada saat PCM itu ditanya betul cash flow-nya itu. Nah, kecuali yang seperti Jawa Timur sekarang kan sudah memberi ruang, boleh nambah persyaratan yang kayak gitu itu boleh. Karena tadi banyak proyek mangkrak juga di provinsi itu gara-gara nggak punya duit pemborongnya. Akhirnya sekarang dia ada pergub di situ. Nah, yang lain bagi saya berharap jangan sampai ada proyek mangkrak atau putus kontrak. Usahakan kalau dikendalikan dari awal masih bermasalah, ya sudah, memang nasib kita. Tapi kalau dari awal tadi saya sampaikan, jangan sampai kita di nomor dua kan proyek kita. Karena rata-rata penyedia yang tanda petik masih ada juga yang masih bagus-bagus, penyedia yang dalam tanda petik itu gali lubang tutup lubang, jangan sampai kita yang dikorbankan. Kendalikan betul dari awal seperti itu. Dan itu sekali lagi tinggal insting dari PPK. Kalau tadi Bernie, saran saya ya, daripada Ibu ribet-ribet, bermasalah dalam artian pikiran nggak tenang, udahlah minta pendampingan di kejaksaan sana. Itu saran saya, biar Ibu tidur nyenyak, dan nanti kalau ada persoalan dibahas bareng-bareng dengan tim pendamping itu. Itu dari saya, dan saya berharap tidak ada lagi proyek mangkrak. Mudah-mudahan dengan pengendalian itu, dan mudah-mudahan LKPP tidak pure relaksasi 100%. Ya dikurangin lah, terutama cash flow. Jangan sampai cash flow ini tidak menjadi persyaratan, sehingga di lapangan banyak teman-teman PPK yang berjibaku. Kalau pokja aman-aman aja Pak, selesai secara administrasi, karena dia memang seperti itu wilayahnya. Tapi yang di lapangan yang harus berjibaku dengan itu. Makanya diimbangilah, ada sedikit agak diperketat ya. Bukan berarti kita tidak mengesampingkan untuk pemberdayaan UMKM. Katalog itu pemberdayaan UMKM, tapi dia akan punya uang. Barang kasih saya dulu, baru saya kasih duit. Berarti dia harus punya uang dulu. Nah, dikonsumsi ya coba seperti itu. Sehingga proyek-proyek mangkrak itu meminimalisir yang seperti itu. Itu pesan saya, Pak. Makasih. Kurang lebihnya mohon maaf diskusi ini. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon maaf sekali lagi dalam suasana Idul Fitri ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak sekali kepada Pak Suwarno nih, berbagi pengalamannya menangani proses paket-paket pekerjaan mangkrak ya, yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Bapak Ibu, saya selaku moderator mohon maaf karena banyak terjadi gangguan ini juga, eh, tampilan saya juga nggak ada di monitor ini ya. Jadi mohon maaf sekali. Eh, Semoga apa yang kita pelajari bersama pada kesempatan siang hari ini bermanfaat bagi kita semua. Masih dalam suasana Lebaran, sekali lagi saya mohon maaf lahir batin kepada Bapak Ibu semuanya. Dan marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.